Kinnas bihulukin hasanin amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudahan sore hari ini Allah masih memberikan kita segala karunia yang kita butuhkan, agar dalam kehidupan ini betul-betul kita memanfaatkan hidup untuk mencari bekal, mengumpulkan bekal, agar sampai kita kepada tujuan dengan selamat, dengan bahagia. Agar kita senantiasa bisa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita dengan segala bentuk kenikmatan tersebut. Untuk itu marilah senantiasa kita memuji Allah dengan segala kemahabesarannya, kemahakuasaannya. Sehingga dengan itu Allah senantiasa akan menambahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua. Kita berharap juga di sore hari ini kita bisa menjadi lebih baik dibandingkan sore-sore sebelumnya. Kita berharap di sore hari ini rezeki kita pun lebih baik dibandingkan sore-sore sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan sore hari ini penanda semakin teguhnya kita memegang iman kita, memegang Islam kita, sehingga ketika akan menghadapi sore berikutnya kita tetap dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan salah satu manusia yang dibersihkan hatinya oleh Allah dengan menyuruh malaikat membelah dada beliau sehingga bersihlah apa yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada celah, tidak ada cacat dalam kehidupannya. Maka bagaimana mungkin kita akan mencari pedoman hidup yang lain dengan tidak menteladani baginda sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dan sebagai pengikut Rasulullah, mari kita teladani beliau dalam segala aktivitas kehidupannya. Baik kehidupan beliau secara pribadinya, keluarga, bermasyarakat, sampai bernegara. Sebagai seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang diberikan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang paling cocok kita teladani selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti, dimudahkan untuk menjalankan sunnah-sunnahnya, dimudahkan untuk senantiasa menjalankan apa yang sudah diajarkan kepada kita semua. Dan yang paling pokok, kita mendapatkan syafaat beliau nanti di akhirat kala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara kehidupan kita nggak bosan-bosan karena kita masih hidup, ya kan? Karena kita masih hidup, kita akan senantiasa membahas tentang kehidupan. Nah, kehidupan manusia itu tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari dosa, tidak luput dari kemaksiatan, tidak luput dari kejahatan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah bosan untuk mengingatkan kita agar bertaubat dari segala dosa. Allah ingatkan kita melalui firman-firman-Nya dalam Al-Quran. Bahkan Nabi yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengeluarkan sabdanya untuk kita sering melakukan istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Allah nggak peduli kita mau salah, mau besar dosa kita, selama kita mohon ampun kepada Allah, Allah siapkan ampunannya. Ya, sebanyak apapun kesalahan kita, kata Allah, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun doa yang kita minta kepada Allah, Allah katakan, aku akan mengabulkannya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, maka akan aku ampuni. Ya, dan semua kedosaan-kedosaan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, Allah menyuruh kita untuk bertaubat. Ya, Allah sangat paham bahwa manusia ini memang menjadi masalah. Ya, tapi apa? Allah karuniakan kepada kita akal, pikiran, ya kan? Allah karuniakan hidayah kepada kita semua agar kita bisa bertaubat. Ya, kullu bani Adam khata. Ya, setiap anak manusia atau anak cucu Adam, anak cucu Nabi Adam, kita semuanya ini memiliki
kesalahan-kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabin. Dan sebaik-baik orang yang memiliki kesalahan-kesalahan adalah orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Itu sabda Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Maka jangan pernah lalai untuk memohon ampun, memohon maaf atas segala apa yang kita lakukan. Karena kalau kita sudah diampuni oleh Allah, maka mudah semuanya. Ya, maka sore hari ini kita akan membahas untuk meraih keridhaan Allah, kita perlu berbuat baik. Untuk memancing keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka berbuat baiklah. Berbuat baiklah kita walaupun kita belum baik. Ya, berbuat baiklah, luaskan perbuatan baik, berbuat baik kepada diri kita, berbuat baik kepada keluarga kita, berbuat baik kepada tetangga kita, berbuat baik kepada masyarakat kita walaupun kita merasa belum baik. Karena dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itulah yang membuat kita menjadi baik. Ya. Jadi itu yang harus ada dalam kepala kita. Berbuat baiklah walaupun kita belum baik. Ya. Kalau kita menunggu diri kita baik baru berbuat baik, apa ukurannya? Nggak ada ukurannya. Sama dengan berdakwah. Kalau ibu menunggu ibu hafal Quran baru berdakwah, mau sampai kapan? Kalau nunggu punya ilmu baru bisa menyampaikan ilmu, ya kan? Berat, ya kan? Maka sampaikan, maka kata Rasulullah, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, ya kan? Artinya lakukanlah kebaikan-kebaikan walaupun kita belum bisa melakukan kebaikan tersebut. Paling tidak kebaikan yang kita lakukan, kebaikan yang kita sebarkan menjadi asbab nanti Allah menjadikan kita manusia-manusia yang terbaik. Ya. Maka di awal kita sampaikan tadi, sesungguhnya manusia ini nggak pernah bisa luput dari kedosaan-kedosaan. Ya, selepu tawah nggawe dosa, arak doang dosa-dosa yang kita lakukan. Maka sebaik-baik kita adalah yang mohon ampun kepada Allah dan bertaubat. Apa kenana taubat, ya kan? Apa kenana taubat? Tidak melakukan kesalahan itu kembali. Ya. Waalaikumsalam. Namun apabila kita kembali melakukan kedosaan, mohon ampun lagi, jangan bosan-bosan. Sebagaimana kita nggak bosan-bosan berbuat jahat, maka jangan bosan-bosan meminta ampun, gitu ya. Itu dia. Maka yang harus kita pikirkan dalam kedosaan-kedosaan itu satu, kedosaan akan menyebabkan keburukan. Kedosaan itu adalah sebuah keburukan. Kedosaan itu adalah kejelekan. Maka kalau tidak ingin jelek, tidak ingin buruk, maka jangan berbuat dosa. Ya. Keburukan-keburukan itu akan berbuah, kedosaan-kedosaan akan berbuah keburukan. Kemaksiatan-kemaksiatan akan berbuah keburukan. Kejahatan-kejahatan akan berbuah keburukan. Orang akan disebut buruk apabila dia melakukan dosa. Ya. Gak usah dipilah-pilah dosa besar, dosa kecil. Semua kedosaan itu akan mengakibatkan keburukan-keburukan. Nah, keburukan-keburukan itu kalau dibiasakan, maka dia akan menumpuk sehingga susah bagi kita untuk kembali berbuat baik. Kemudian yang kedua, kedosaan-kedosaan yang kita lakukan akan menimbulkan kemalasan dalam ibadah. Ya. Sesungguhnya ibadah yang kita lakukan apabila kita malas itu buah dari kedosaan kita, buah dari kemaksiatan kita. Ya, hilang kenikmatan beribadah, hilang kelezatan beribadah. Yang biasanya kita nikmat ngaji satu halaman, satu lembar, kemudian satu juz, tapi kemudian itu hilang, berarti ada kemaksiatan yang kita lakukan. Karena kemaksiatan-kemaksiatan itu menghilangkan kenikmatan-kenikmatan ibadah. Ya. Kejahatan-kejahatan yang kita lakukan akan menghilangkan kenikmatan-kenikmatan ibadah. Ya. Marak pernikahan kita, sebagaimana pernikahan, ya kan? Hilangnya romantisme hubungan keluarga karena ada kemaksiatan di dalamnya. Ada kejahatan dilakukan di dalamnya. Ada ketidakamanan di dalamnya. Ya. Nah, kalau ingin membangkitkan semua itu, membangun kembali kenikmatan, romantisme, ya kan? Sakinah mawaddah warahmah itu kan romantis, ya kan? Maka bangun kebaikan-kebaikan kembali.
Bangun dia dengan kebaikan-kebaikan. Tidak ada kenikmatan yang dibangun dari keburukan, maka kenikmatan itu akan sirna oleh keburukan-keburukan itu. Ya, apalagi kita berbicara tentang masalah ibadah. Kan sudah ternikmat sholat karena kemaksiatan yang kita lakukan. Kan sudah ternikmat beramal soleh, kemaksiatan yang kita lakukan, ya. Maka mulai hari ini jangan biasakan kedosaan. Karena kedosaan-kedosaan itu akan menimbulkan kecacatan di dalam ibadah-ibadah kita. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita berpikir, Allah nggak pernah menjanjikan kehidupan yang nyaman, mapan kepada kita semua. Ya, Allah nggak katakan kamu akan hidup mapan, kamu akan kaya, enggak. Tapi apa yang Allah katakan? Innallaha ma'as sabirin. Allah membersamai orang-orang yang sabar. Allah akan senantiasa membersamai orang-orang yang sabar menghadapi kehidupannya, menghadapi ujian-ujian dalam hidupnya. Allah akan membersamai orang itu. Ya, maka coba kita gali terus apa yang Allah katakan. Bagi kapan Allah akan membersamai kita. Ya. Maka di dalam kehidupan ini karena kita sadar itu bahwa kita bukan orang baik, kita bukan orang yang sempurna, maka yang perlu kita lakukan adalah cari teman-teman orang baik. Karena orang-orang baik, orang-orang yang beriman, ya kan, ukuran kebaikan itu dengan keimanannya. Carilah orang-orang yang beriman yang baik. Bertemanlah dengan orang-orang yang beriman, karena orang beriman itu pasti baik. Ya, kalau ada orang beriman nggak baik, maka pertanyakan keimanannya. Keimanan itu menandakan kebaikan-kebaikan. Kenapa perlu kita berteman dengan orang-orang baik atau orang-orang yang beriman? Karena orang-orang beriman memiliki syafaat. Ya, kita harus berteman dengan orang-orang yang beriman karena mereka memiliki syafaat. Mereka akan bisa mengeluarkan kita dari neraka, mengajak kita ke surga karena syafaat-syafaatnya. Maka jangan pernah mau jauh-jauh dari orang-orang yang beriman. Ya, itu dia. Maka Allah katakan innallaha ma'as sabirin. Ya, Allah menyertai orang-orang yang senantiasa bersabar dalam kehidupannya. Ya, mau kehidupannya buruk dia sabar. Ya, mau kehidupannya kurang beruntung dia sabar. Sampai akhirnya nanti kita mendapat anugerah sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Quran surat Ar-Ra'd juz 13 surat yang ke-13 ayat yang ke-24. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Kata Allah, para malaikat mengucapkan salam sejahtera bagi kalian karena kesabaran yang telah kalian lakukan di dunia, dan sungguh bagi kalian balasan yang baik di akhirat. Ini yang kita tunggu-tunggu. Ini yang kita tunggu-tunggu nanti di akhirat, manakala malaikat mengatakan salamun alaikum. Manakala seluruh penghuni sorga mengatakan salamun alaikum. Keselamatan buat kalian, kebahagiaan buat kalian karena kalian telah sabar di dunia. Quran surat Ar-Ra'd, ya, surat ke-13 ayat ke-13, ayat ke-24. Surat juz 13 surat ke-13 ayat 24. Ya, maka kenikmatan mana yang melebihi kenikmatan ini? Ya, salamun alaikum bima sabartum, ya kan? Keselamatan buat kalian karena kesabaran kalian selama di dunia, diuji oleh Allah, sabar, ya kan? Ya, nggak pernah mengeluh, ya kan? Nggak pernah putus asa, ya kan? Nggak pernah berbuat nekat, ya. Tapi dia bersabar atas ujian-ujiannya, ya. Mendapatkan kesusahan di dunia dia bersabar. Ada orang yang jahatin dia bersabar, ya kan? Dia bersabar. Kurang harta dia bersabar. Karena kekurangan hartanya tidak membuat dia mencari jalan, ya kan? Jalan mudah gitu, enggak, ya kan? Dia bersabar, ya. Bersabar itu adalah tetap di jalan Allah apapun resikonya, apapun kondisinya. Lihat Bilal bin Rabah, kemarin kita contohkan bagaimana sahabat Bilal bin Rabah tetap dia Islam walaupun disiksa. Ya, walaupun ditindih dengan batu, ditelantangkan di tengah padang pasir, dia tetap sabar, ya. Bagaimana seorang sahabiah yang bernama Masyitah sampai digoreng di wajan yang di minyak yang panas dan wajan yang besar,
tidak membuat dia lari dari Allah. Itu kesabaran-kesabaran. Dan kesabaran-kesabaran itu pasti berbuah surga. Ya. Nah, kesabaran-kesabaran ini banyak dimiliki oleh orang-orang yang pasti mendapatkan kebaikan dari Allah. Ya, ini dia. Salamun alaikum kata para malaikat, disambut kita nanti, ya kan? Ya, selamat bagimu karena atas kesabaranmu di dunia, ya kan? Tidak ikut-ikutan jahat, ya, tidak ikut-ikutan maksiat, tidak ikut-ikutan berbuat dosa, tidak ikut-ikutan hal-hal yang lainnya. Maka untuk itu senantiasalah kita berpikir positif dan memahami keluasan rahmat Allah. Karena dengan selalu berpikir positif tentang takdir-takdir Allah, berpikir positif dengan karunia-karunia yang Allah turunkan kepada kita, ini bisa membuat kita memahami luasnya rahmat Allah. Menten negatif pikir ta, mencengeh pikiran ta, kita tidak bisa memahami karunia Allah. Tapi kalau kita senantiasa berpositif, ya kan, selalu berprasangka baik, maka ini akan memunculkan pemahaman tentang keluasan rahmat Allah kepada kita semuanya. Ya, karena kita di dunia, maka bekerjalah untuk dunia kita. Serius, ya kan? Ya, serius. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan, tuh katanya, ya kan? Bekerjalah untuk duniamu, penuhi kebutuhan dunia kita. Ya, serius kita bekerja agar kita tidak menjadi beban bagi orang lain, ya kan? I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Ya, berbuatlah untuk duniamu, penuhi kebutuhan hidupmu seakan-akan kamu hidup selamanya. Tapi ada sambungannya, i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Ya kan? Artinya ada korelasinya, ya kan? Harus serius, ya kan? Harus serius, pegawaian harus serius, ya. Yang berdagang seriuslah berdagang, ya kan? Seriuslah mencari rezeki, seriuslah bekerja, mencari penghidupan untuk kebutuhan kita agar kita jadi tidak beban orang lain, tidak menjadi peminta-minta. Ya. Tapi ingat, ada yang lebih penting. Bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok, ya kan? Perasaan kita mati jemaah. Jadi serius kita. Bagaimana perasaan kita kalau kita tahu besok kita mati? Pasti sholat kita akan khusyuk. Pasti ngaji kita juga akan serius. Pasti kita nggak bosan-bosan cari pahala ya kita mati jemaah. Ya kan? Kita mati jemaah, ya kan? Maka insya Allah kita serius, ya kan? Maka hadirkan ini, itu namanya sikap ihsan, ya kan? Apa ihsan itu, ya kan? Kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah, ya kan? Itu dia. Seakan-akan kita melihat Allah di depan kita. Ya, marak mentah berdua bos le julun tak tahu bos tak. Ya, pasti kita serius bekerja. Ya, diliatin kita gitu kan. Nah, kalau kita sudah bisa menghadirkan itu, maka kita akan serius untuk melakukan peribadatan, ya kan? Di dalam kitab Ma'alimut Tanzil dikatakan, perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Tuh dia. Dan ingat, kebersamaan Allah itu beserta orang-orang yang beriman. Allah senantiasa membersamai orang-orang yang beriman, ya. Maka dendek pernah lepas dari kata-kata beriman ini. Jangan pernah lepaskan orang-orang yang beriman di sekeliling kita. Ya, yang harus kita temani itu adalah orang-orang yang senantiasa mengajak kita kepada keridhaan Allah. Ya, orang-orang yang senantiasa mengajak kita untuk senantiasa berbuat baik. Ya, orang yang kita temani itu adalah orang-orang yang senantiasa mengajak kita kepada hal-hal yang benar, menunjukkan kita ke jalan-jalan yang benar, bukan orang-orang yang menjauhkan kita dari rahmat Allah. Ya, jangan rugi kita, ya, rugi kita. Nah, maka ini yang harus kita paham. Tadi kita sudah sampaikan, Allah akan membersamai orang-orang yang bersabar yang pertama. Yang kedua sekarang, Allah membersamai orang-orang yang
yang beriman. Wa innallaha ma'al mu'minin, ya kan? Sesungguhnya Allah membersamai orang-orang yang beriman. Nah, poin yang ketiga, Allah membersamai orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Quran surat An-Nahl ayat 128, ayat terakhir dari Quran surat An-Nahl. Innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun, ya. Itu yang harus kita pahami, ya kan? Itu yang harus kita pahami bersama, bahwa ada kalimat-kalimat Allah yang membersamai. Nah, kalau Allah sudah membersamai kita, Masya Allah, ya, kita akan senantiasa mengharapkan rahmat Allah, kita akan senantiasa mengharapkan karunia Allah, dan Allah pasti tidak akan melepaskan kita, ya. Maka yang harus kita pahami bersama sebagai orang yang beriman kepada Allah, bergeraklah. Hari ini banyak orang yang ingin baik tapi tidak mau bergerak. Banyak orang yang ingin mendapatkan rahmat dari Allah, nggak mau bergerak, ya. Maka sekarang kita harus bergerak. Bergerak untuk apa? Bergerak untuk kebaikan kita, ya. Kita harus gesit, kita harus melangkah. Sebagaimana kita sampaikan tadi, seolah-olah kita mati besok, ya kan? Bergeraklah, ya. Nggak mungkin kita akan bisa menyebarkan kebaikan kalau kita nggak bergerak. Maka ulama mengatakan, taharrak fa inna fil harokah barokah. Ya, bergeraklah kalian, karena di dalam pergerakan-pergerakan itu ada barokah. Allah senantiasa suka sama orang yang bergerak, ya kan? Bergerak mencari rezeki, bergerak menebar kebaikan, bergerak mencari kerja, bergerak untuk mengobati orang, ya kan? Senantiasa bergerak, bukan ngulu-ngulu lebali, ya kan? Ya, momot-momot, ya kan? Rezeki nggak datang kalau kita momot-momot, ya kan? Kita nggak bisa menebar kebaikan kalau kita momot-momot, ya. Maka kalau kita bicara tentang satu ayat, Allah katakan tidak sama orang-orang yang berdiam diri dengan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ya kan? Bahkan satu ayat yang sering dibacakan untuk memotivasi kita dalam Quran surat Al-Ankabut ayat terakhir juga, ya kan? Ayat 69, Al-Ankabut ayat terakhir, ayat 69, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang memperjuangkan agama Allah dengan segala pengorbanannya, dengan segala kemampuannya, lanahdiyannahum subulana, pasti akan diberikan solusi-solusi dalam kehidupannya. Artina taserius, ya kan? Ya, cari rezeki, ya kan? Belum dapat, terus cari, terus. Nanti kalau sudah mentok, lanahdiyannahum subulana. Ya, kalau sudah capek kita, sudah bergerak, maka ada alasan Allah untuk membantu kita, karena kita sudah bekerja keras. Ini ada tuah bekerja keras, milita, ya kan? Beda tembeang upe, ya ndak bisa. Lanahdiyannahum subulana, ini dia. Jadi ayat ini mengandung pengertian kita harus bergerak, ya. Kalau kita ingin dibantu, maka bantulah orang lain, ya kan? Bantulah orang-orang lain di sekitar kita, maka nanti Allah akan bantu kita. Nah, biasanya kalau orang sudah di puncak-puncak itu, nanti Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Sebagaimana dengan tayak gunung, tayak bukit, ya. Menua sampai puncakna, kiringana turun. Mudah, bau terberi-reri, ya kan? Ya kan? Itu dia. Makanya ini yang harus kita kejar serius. Maka dua ini harus betul-betul kita ingat, ya. Jangan sampai kita korbankan yang satu, ya kan? Karena ada salah seorang sahabat, 3 orang sahabat menghadap Rasul, ya kan? Wahai Rasulullah SAW, aku ingin menghadap kepadamu dan ingin menyatakan saya akan sholat terus, ya kan? Tanpa berhenti. Saya ingin puasa terus tanpa berhenti. Saya tidak ingin menikah karena nanti dengan menikah saya terganggu ibadah saya segala macam. Ya kan? Ternyata itu tidak dibenarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Aku juga manusia, aku juga sholat dan istirahat. Aku puasa dan juga berbuka. Aku juga menikah. Nah, maka kalimat yang tadi disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah kita harus seimbang. Tapi seimbangnya itu bukan sei lawan sei, ya kan? Seimbang dunia dan akhirat itu maksudnya apa? Ya kan, kerjakan juga dunia kita,
Jangan sampai kita meninggalkan akhirat. Kerjakan juga akhirat kita, tapi didik terlupa dulu dunia. Iya kan? Karena dunia ini mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah sawahnya untuk mencari akhirat. Ya, mereka ngumbe-ngumbe di dunia, ngumbe-ngumbe nabung. Bagaimana cara kita nabung amal? Bagaimana cara kita untuk menggali potensi diri? I'mal di dunia ka'annaka ta'isu abadan. Ya kan? Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya. Artinya apa? Dendek putus asa. Penuhi orang-orang yang lain. Ada kewajiban-kewajiban kita yang lain, memenuhi diri kita. Tapi jangan lupa, i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Ya kan? Berbuatlah, bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Mudah-mudahan motivasi sore hari ini bisa memotivasi kita untuk senantiasa berbuat baik, serius berbuat baik, serius bekerja, dene setengah-setengah. Siaran setengah-setengah itu ya kan? Harus tuntas, semuanya harus dilakukan, ya kan? Berbuat baik semaksimal mungkin. Ya, ibadah juga semaksimal kita, ya kan? Jangan sampai ya kan kita kesampingkan satu, kemudian mengerjakan yang satu sampai nanti kita dapat apa yang Allah sampaikan dalam Quran surat Ar-Ra'd ini, salamun alaikum bima sabartum. Ya kan? Keberhasilan, kebahagiaan buat kalian, keselamatan buat kalian, selamat. Kalian sudah sabar di dunia, bahasa muda. Kalian sabar menghadapi ujian Allah, kalian sabar menghadapi takdirnya Allah, tidak menyerah, tidak berputus asa. Ya kan? Beruna bersual barang semama anak, wah putus asa, ya tapi bersabar. Beruna anak kena lejah, ya kan? Telah sudah putus asa. Ya bisa begitu. Ya kan? Ingat dua ayat yang Allah ulang, ya kan, langsung dalam satu surat, ya kan? Fa inna ma'al usri usra, inna ma'al usri usra. Ya kan? Jangan hanya dibiarkan lewat ini ibu-ibu. Berarti kan sesuatu yang luar biasa. Apa kata Allah? Setelah kesulitan ada kemudahan. Dua kali diulang oleh Allah. Jadi darah dengan si miskin selamanya kalau dia mau bergerak. Tidak ada orang yang susah selamanya kalau dia mau bergerak, ya kan? Pasti akan ada akhirnya, ya. Darah, ingat ini ayat ini, ya. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah ujian nanti ada kenikmatan, ya. Nah, itu dia yang perlu kita pikirkan bersama sehingga nanti kita disambut oleh disambut oleh siapa? Disambut oleh malaikat seluruh penghuni surga. Salamun alaikum. Ya kan? Ada yang harus kita pikirkan betul-betul. Apa dia? Perbagus teman baik kita. Siapa teman baik kita? Amal kita. Amal kita teman baik kita itu, ya. Teman sejati kita itu adalah amal kita itu teman sejati. Menite pada ini ngobrol kita bagus, kita berteman, berbuat baik, mendemati, bidina ide. Sudah dikubur pergi, ya kan? Bahkan dalam jarak seminggu udah lupa, ya kan? Sebulan lupa sudah. Setahun apalagi itu lupa. Tapi kalau amal kita ketika orang lain meninggalkan kita, dia tetap mempersamai kita. Maka sekarang mulai perhatikan teman sejati kita, yaitu amal baik. Ya, perbanyak amal baik karena dia akan menemani kita dan dia juga yang akan menentukan hidup kita nanti di akhirat. Semakin banyak amal kita, semakin bagus teman baik kita, teman sejati kita itu, maka semakin baik pula yang akan kita dapatkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.